menyebutkan bahwa Pangeran Benowo Putra Pajang diangkat sebagai penguasa Kadipaten Pemalang yang membawahi Pemalang, Tegal, dan Brebes pada hari Jumat Pon 24 Januari 1575 Masehi atau 2 Syawal tahun 1496 atau tahun 982 Hijriah. Jumenengan dilakukan pada bulan Syawal dengan maksud pada saat serah terima jabatan dari Patih Jiwonegoro ke Pangeran Benowo, sekaligus bisa diadakan silaturahmi atau halal bihalal antara penguasa kadipaten dan bawahannya. Hari itu bertepatan dengan musim hujan, pertanda wilayah Pemalang subur makmur loh jinawi, gemah ripah karto toto raharjo. Kisah Patih Jiwonegoro atau yang dikenal sebagai Patih Sampun sangat melegenda di kalangan masyarakat Pemalang. Beliau merupakan putra asli Pemalang yang terkenal kesaktiannya. Sang Patih terkenal dengan kata sampun dados sang adipati. Apapun yang diperintah Adipati Benowo selalu siap seperti yang dikehendaki sang adipati. Kehebatan Patih Sampun juga dapat dijumpai sampai saat ini dengan dibangunnya jalan dan tak kurang dari 17 jembatan di Pemalang. Atas jasa-jasa sang Patih, Pangeran Benowo memberi wisuda dengan nama Patih Sampun Jiwonegoro. Hubungan Pemalang dan Banten dalam kisah selanjutnya menjadi renggang. Hal ini dikarenakan Portugis mulai mendarat di Banten. Kerajaan Banten mengalami kekacauan. Apalagi Ratu Kalinyamat juga mengadakan penyerangan ke Banten. Kemudian Panembahan Yusuf mengutus Patih Talabudin untuk meminta kembali keris Kiai Tapak. Berkat kesaktian Patih Sampun, Patih Talabudin yang telah membawa keris Kiai Tapak menjadi bingung di Kalimalang. Maka akhirnya Patih Talabudin menyerah dan mengabdi di Pemalang sebagai penyebar agama Islam dan mengatur perekonomian hingga meninggal dan dimakamkan di pedurungan Taman Pemalang. Pada tahun 1582 Masehi dikisahkan bahwa Sultan Adiwijaya atau Hadiwijaya jatuh sakit ketika bermaksud menyerbu Mataram hingga akhirnya mangkat. Maka terjadi ketegangan perebutan kekuasaan. Pangeran Benowo merupakan putra sulung, namun ia lahir dari istri selir. Sedangkan dari perkawinannya dengan Putri Sultan Trenggono terdapat putri yang menikah dengan Adipati Demak. Atas usul Sunan Kudus, Pajang diserahkan kepada Adipati Demak. Pangeran Benowo merasa tidak adil, sehingga dia meminta bantuan Ngabei Loring Pasar dengan merelakan haknya atas Pajang kepada Ngabei Loring Pasar. Keberhasilannya mengalahkan Adipati Demak, maka kekuasaan Pajang jatuh dan kerajaan pindah ke Mataram dengan rajanya Ngabei Loring Pasar yang bergelar Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagama. Pada tahun 1586 Masehi, pada masa kekuasaan Sultan Agung, Mataram mempunyai cita-cita untuk menjadikan wilayah Pulau Jawa sebagai daerah di bawah panji-panji Kerajaan Mataram. Untuk dapat mencapai cita-cita tersebut, maka Sultan Agung harus dapat mengusir VOC dari wilayah Batavia.
Maka pada tahun 1628 Masehi, ia mengirimkan pasukannya untuk menyerang Batavia. Namun serangan ini gagal karena pasokan logistik dan perlengkapan yang kurang. Serangan kedua kembali dilakukan pada tahun 1629 Masehi dengan mempersiapkan pasukan perangnya dan mendirikan lumbung-lumbung padi di sepanjang jalan yang dilalui oleh pasukan Mataram. Salah satu lumbung padi tersebut didirikan di daerah Tegal, dan Perang Pemalang pada saat itu adalah sebagai terminal kecil pasukan logistik yang ada di Tegal. Namun sayangnya, pendirian lumbung-lumbung padi tersebut diketahui oleh VOC dan berakhir dengan kekalahan karena lumbung-lumbung padi tersebut dibakar oleh pasukan VOC. Pemalang sudah tercakup pada nama Sandi Jangka Jayabaya, yakni Jala Dulang Mas, yang artinya Jogja, Salak, Kedu, Pemalang, dan Banyumas. Ada yang menyebutkan bahwa kata Jala bukan menyebutkan Jogja dan Salah melainkan diartikan segitiga. Pemalang adalah salah satu daerah mancanegara. Ketiga daerah tersebut membentuk segitiga yang selalu penting dalam memegang percaturan perjalanan sejarah.